Tapi ini aku bisa bilang, ini salah satu fusion roll terenak yang aku makan. Oke. Ketahuan. Enak, enak banget. Hey, what's up my friends, back again with Piran DK Galaxy Cross di My Daily Vlog. Lebih tepatnya sekarang food vlog lagi. Karena banyak yang ke Bali ya. Dari kemarin tuh orang-orang pada healing ke Bali ya, pada melukat di Canggu mereka ya. Aku kali ini akan mukbang atau review makanan yang enak juga, direkomendasikan juga oleh kenalan-kenalan aku di Bali gitulah. Karena ini salah satu restoran Jepang yang ownernya orang Jepang. Lagi. Iya, Oh. tapi ini ownernya aja yang orang Jepang. Tapi tetap kalau ada orang Jepang di restoran Jepang, dia pasti Oke. menilai makanan ini yang dibikin oleh chefnya, entah itu chefnya dari Jepang juga atau dia orang Indonesia, pasti lebih kritis, ngerti nggak? Iya. Tapi Lebih- siapa tahu juga Mas, Ah. orang Indonesianya di training juga. Betul, di Jepang. tapi yang pasti dia akan selalu mengkontrol dan menilai. Namanya Okamura, tulisannya besar. Oke. Jadi Okamura Bali ini lokasinya masih di daerah pariwisata, di Kerobokan, masih ya daerah-daerah Kute, dekat bandara antara Kute dan Canggu gitulah. Dan uniknya Okamura ini, dia spesialis rice bowl yang pakai mangkok dari batu panas. Mangkoknya dia bawa dari Jepang, Oh. itu disebutnya ishiyaki. Penasaran banget, let's go, masuk, let's go. Tempatnya juga asik ya, kalian bisa duduk outdoor di sini atau kalian bisa masuk indoor. Yuk sekarang ikut aku karena cuaca lagi panas, kita langsung aja masuk yang ke indoor. Kita udah duduk di dalam nih dan aku mau kasih lihat menunya. Jadi dia juga ada sushinya sih. Tuh sushinya lengkap. Yang paling menariknya itu adalah ini, ishiyaki ini. Tuh ada yang beef, ada yang chicken, ada yang tuna. Nah ini dia pakai mangkok kayak gini guys. Mangkok dari batu nih atau dipanasin. Jadi ini asli batu gitu ya. Ini unik banget, belum pernah nih. Dan ini aku sama sekali belum pernah makan dari mangkok batu ini. Terus harganya di sini juga masih reasonable, 70 ribuan gitu satu mangkok kayak gini. Itu kan worth it banget untuk nyobain makanan Jepang yang unik gitu ya. Belum pernah. Langsung aja mau pesen favoritnya lah. Oke. Nggak semua menu karena ini kan satu porsinya udah gede. Kita coba yang beef, yang tuna, mungkin nanti juga yang pakai mie atau pakai udon atau pakai noodle ramen gitu ya. Pokoknya kita cobain. Sushinya juga kita cobain. Nanti ada satu katanya yang favorit di sini namanya Okamura roll. Oh. Jadi itu udah ada tunanya, udah ada macam-macamnya gitu. Oke. Jadi kita gak usah cobain sushi satu-satu karena kan dari kemarin kita udah makan sushi ya. Kita cobain yang ini, fokusnya ke ishiyakinya. Dan di sini vibes-nya dia lebih chill gitu, bersantai. Terus habis itu juga pada menikmati makanannya. Makanya aku ngomong juga agak pelan-pelan biar nggak ngeganggu customer yang lain. Iya, benar. Kalau misalkan kayak di Okinawa kemarin atau di Yamato gitu kan, Yamato itu lebih family style gitu. Jadi keluarga di situ ngebir. Iya. Okinawa juga keluarga. Kalau ini orang-orang pada healing di sini. Mereka menikmati makanannya, ada yang sambil kerja gitu. Nah, Nongki kalian yang lah gitu. suka nongki, suka sambil ngerjain tugas, terus update-update, main-main sosmed atau nge-push rank itu di sini cocok Bisa. karena nggak berisik. Iya. Gitu. Aku lihat juga banyak orang Jepang yang makan di sini. Indikasi dari restoran Jepang yang enak adalah ada orang Jepangnya yang makan. Betul. Customernya. Hmm. Yuk kita cobain ya. Kita tunggu makanan kita keluar. Menu pertama kita datang. Kita nih sebenarnya kan bertiga jadi harusnya sharing. Cuman lebih bagus kalau di vlog aku langsung cocol dari mangkoknya. Gitu. Experience-nya lebih dapet. Lagian nggak apa-apa di sini kan aku bertiga udah family. Kalau kalian sama temen nih jangan langsung nggak sopan. Aku mau cobain. Ini atasnya ada cabai rawit. Ini cabai rawit Bali nih. Jahat sekali nih baunya ya. Ada negi, ada bawang merah goreng. Terus ini ada apa nih? Ada beef kayaknya. Coba ya. Ada beefnya. Terus masih belebeb deh. Oh iya tuh. Masih belebeb. Ini kalau aku pegang nih tanganku Tangannya jadi mateng. bibimbap. Iya. Kuahnya kental ya. Oh. Tahunya juga pakai tahu yang bulat itu. Tahu agedashi tofu. Tofu. Aduh panas kena lagi. kena batunya. Kualat dong kalau kena batunya. Oh bukan ya. Ini tahunya pakai tahu yang silk tofu itu. Terus udah digoreng dulu sama tepung. Oke. Terus dikasih kuah. Dan ini biasanya sebagai appetizer dia atau sebagai makanan pembuka. Kita coba ya. Enak sih. Oh, oke. Kuahnya pedes, nggak terlalu asin, harum juga. Pedas banget atau pedas biasa aja? Nggak banget. Kalau Oh. kamu nggak makan cabenya nggak pedes banget. Terus kuahnya ini kaldu katsuonya tuh berasa banget. Ini cocok kalau dimakan sama nasi anget. Ini salah satu menu yang bisa dibilang murah meriah di sini. Cuma bisa bikin kenyang. Terutama kalau kalian vegan atau vegetarian, makan gini aja sama nasi udah kenyang nih. Tapi panas ya. Jadi panasnya itu memang awet ya.
Batu ya. Kalau yang ini kayaknya memang makannya mesti pelan-pelan dan juga bukan tim aduk. Kalau diaduk kayaknya kurang sip. Ini makannya harus dipotong gitu ya. Makanan pembukaan yang baik. Apalagi ini cocok kalau lagi hujan ya, malam-malam atau enggak lagi dingin gitu ya. Cocok. Kita coba yang next menu. Ini apa? Tuna steak. Oh, tuna. Wow. Ishiyaki yang selanjutnya tuna steak. Jadi ini wangi banget. Ada kaldunya juga. Kaldunya yang itu ya, katsuo ya. Terus ini tunanya tuh setengah matang gitu, dimasak, di bawahnya ada bawang bombaynya. Jadi sambil kita menunggu tunanya memasak, masih belebeb-belebeb nih. Aku ngiler loh. Cobain ya. Wah, asli ini enak banget. Tuna dicampur sama bumbu soyu dan ada kaldu-kaldunya. Terus ditaruh di hotpot begini, itu enak banget loh. Dan bawang bombaynya ini jadi manis kan dan hampir caramelize gitu. Atasnya dikasih butter pula. Aku tuh doyan banget makan tuna. Jadi tuna diapain aja aku doyan. Aku pernah bilang di vlog sebelumnya, aku suka makanan yang kalau di search kita masih panas. Sate babi, sate-satean lah intinya. Korean barbecue. Ini salah satu juga nih, baru nih. Ini kalian bisa pesan pakai nasi. Kalau aku sengaja nggak pakai nasi biar muat nyobain menu-menu selanjutnya. Tapi wanginya sih iya sih. Yang paling enak tuh ininya justru. Wah ini nih, dia racikannya pinter gitu. Nggak terlalu asin, dia pas balance, wangi pula. Pantesan di sini reviewnya bagus. Owner Jepangnya ini juga pastinya dia kontrol ini. Aku bisa makan ini buat sarapan, buat makan siang, buat malam-malam, enak banget. Apalagi kalau misalkan pakai nasi, sampingnya ada miso soup. Tetap ya mulut Jawa tuh pokoknya apapun nasi. Betul. Oke, sekarang kita cobain menu selanjutnya. Ini apa nih menu selanjutnya? Ishiyaki nasi goreng. Ishiyaki nasi goreng. Ini kalau misalkan aku lihat, aku pernah makan yang versi Koreanya. Ini versi Jepang ya berarti ya. Iya. Ini gimana cara makannya nih Mbak? Diaduk dulu. Oke. Di mix, Oke. baru dimakan. Oke, boleh dibantuin aduk nggak? Bisa. Oke. Ini wanginya langsung semerbak ke hidung aku guys. Ada wortel, aku lihat ada jamur, ada sawi juga, ada toge, pakai telur juga, sama ada daging cincangnya ya. Aduh, wangi banget. Iya. Ini wanginya hampir kayak bibimbap. Cuman ada elemen Jepangnya di sini yang kayak pakai soyu atau pakai bumbu-bumbu Jepang gitu. Kita sekarang cobain aja langsung. Ambil. Biar lebih cepat dingin juga nih kalau ini. Aku ngiler. Baru pertama kali cobain pakai hot stone begini. Biasanya kan pakai yang kayak apa tuh besi ya. Ini batunya dia batu alam gitu. Ini makannya bisa pakai sumpit, bisa pakai sendok. Karena ini banyak sayurnya, terus biar gampang dinginnya aku pakai sumpit nih. Ini lebih manis, ada bumbu-bumbu dan kaldu-kaldu Jepangnya gitu. Terus dia nggak terlalu pedes, kayaknya nggak ada kimchinya. Kalau misalkan bibimbap tuh kan pakai kimchi dan rasanya asam kan. Ini dia nggak asam. Aku prefer yang mana? Untuk sekarang sih kayaknya ini lebih enak buat aku. Tapi kadang kalau misalkan kita lagi comeback, Kangen gitu ya? kangen pasangannya ya itu. Nah, ini cocok banget kalau misalkan lagi dingin-dingin, cuacanya hujan. Terus habis itu dimakan sama kayak tadi kan tuna steak tuh ditopingin pakai tuna. Ini cocok banget. Dia kalau kalian pesan misalkan kayak di sini ada tempura, ada chicken katsu gitu ya. Iya. Sebagai nasinya ini enak. Overall 3 menu yang udah keluar semuanya enak. Ini masih ada sisa tuna yang tadi nih, belum aku habisin tunanya. Pakai nasi. Nah, kejawab sudah kan kalau pakai nasi enak. Misalnya ya carbs, tambahin protein topping dikit. Tapi ini jamurnya juga enak banget jamurnya. Jamurnya jamur yang bukan enoki ya, dia agak tebal gitu. Terus ada juga jamur shiitake kayaknya. Di setiap gigitan kita tuh ada tekstur, ada keret, jamur, ada sayur, ada wortel, ada toge. Menu selanjutnya ini beef steak. Jadi ada jagungnya, di atasnya ada butternya. Terus aku bisa lihat nih pakai sirloin karena dia ada lemaknya di atasnya. Terus ini sausnya dikasih, katanya kita harus tuang. Kita cobain ya, kita olesin dulu butternya. Wih, ini sih masaknya bagus ya, dia medium. Terus juga ini wangi bumbunya, sirnya juga bagus. Dan ini daging sapi asli ya, bukan meltik. Coba ya. Dagingnya empuk, terus habis itu lemaknya juga bikin dagingnya jadi lebih juicy. Di bawahnya ada bawang bombay. Kalau misalkan dimakan sama dagingnya pasti enak banget. Karena emang bawang bombay itu pasangannya beef dia. Ini kalau kalian pernah nonton vlog aku dulu, view-nya berapa tuh? 1 juta lebih ya. Masak steak don. Oh iya. Ini versi yang lebih propernya. Kita coba aduk ya, biar bawangnya sama bumbunya bersatu. Setelah diaduk, kita coba ya. Apakah lebih enak kalau diaduk? Dagingnya bagus nih. Asik ya makan gitu saat. Experience makannya berbeda. Aku mesen yang biasa. Tapi kalau kalian mau nyobain yang wagyu, pasti lebih enak. Yang biasa aja soalnya enak. Bekuak gitu guys. Mantap kali lah ini. Bawang aja sama nasi ini udah enak banget nih.
Kalau tadi nasi udah, tuna udah, beef udah, sekarang kita masuk ke ramen. Jadi ini miso ramen, ada chashu. Ini Uncle Roger pasti suka nih. Ada juga kalau mau pakai yang beef, ayam juga ada. Sejauh ini yang paling menarik dan paling cantik. Biasanya kalau kita makan di restoran ramen atau udon, mangkoknya tuh dipanasin. Kamu nggak? Mangkoknya diputer-puter dulu di air panas tuh supaya si ramen pas nyentuh ke mangkok, kalau mangkoknya dingin, ramennya ikutan dingin. Jadi supaya temperaturnya sama, supaya pas kuah dan ramennya masuk ke mangkok itu nggak jadi dingin. Mangkoknya dipanasin. Ini mangkoknya dimatengin. Oh iya. Minyak al dente, dagingnya bikin wangi. Temperaturnya juga masih panas. Kita ke kuahnya ya. Dia creamy, rich walaupun nggak overpowering lemak dan apapun itu. Ada jahe-jahenya, bawangnya juga, oilnya juga. Jadi ini bisa dibilang ramen yang kaldunya itu santuy, light. Ada kan ramen yang kaldunya kan yang kental, yang kuat gitu, yang strong. Itu kayak di Red Dragon kalau makan yang kuru. Ini lebih ke yang white zero dia. Cocok nih buat kalau misalkan lagi nggak enak badan, lagi pilek nih minum ini nih. Ada jahe-jahenya soalnya. Cocoknya di hawa dingin ya. Iya, ini soalnya pakai hot plate. Jadi kalau panas-panas makan ini ya enak juga sih sebenarnya. Oh, Cuma lebih cocok lagi hawanya dingin atau hujan gitu. Aduh, jatuh. berlepas. Aduh, aku urus dari tadi kenyang. Kenyang. Biasanya kalau kita makan ramen atau udon di resto yang nggak spesialis udon tuh agak mengecewakan, bener nggak? Iya. Tapi ini tetap enak udon atau ramennya. puas lah ya. Wah. Untuk markutup. Enak. Jadi walaupun dari tadi kita makan isikaya, jadi aku direkomend sama ownernya. Di sini kita harus cobain yang Okamura Roll. Jadi di luarnya ada tunanya, terus sebelahnya ada salmon, di dalamnya ada ebi tempura, sama ada mangga. Mangga? Yang baru sekali dengar ada sushi pakai mangga. Penasaran rasanya gimana? Tapi katanya ini yang salah satu yang enak di sini. Oke, aku mau ambil wasabi sedikit. Wasabinya daun, garinya bunga. Iya. Cantik banget ya, nge-platingnya juga cantik banget. Wih, big bite. Ini big bites nih, sedikit aja soyunya. Enak. Enak. Oh, Enak banget. speechless ya. Sampai gitu. Tunanya fresh, salmonnya fresh, nasinya dia pas, dia nggak terlalu banyak. Oh, oke. Nasinya dia proporsional, ebinya itu besar sekali loh. Jadi pas kita makan itu crunchy, terus langsung ditabrak sama udang gitu. Jadi nggak pelit sama isinya, sama ebinya. Terus mangganya juga, aku kira asem ya. Saya tadi mangganya mangga harum manis kayaknya. Waduh. Mangganya manis loh. Biasanya aku nggak terlalu tertarik sama fusion roll, tapi ini aku bisa bilang ini salah satu fusion roll terenak yang aku makan. Oke. Ketahuan. Enak, enak banget. Kamu cobain. Op. Big bites. Gimana Beb? Enak banget deh. Oke, sekarang tadi cobain. Cocol sini. Ya, nggak usah banyak-banyak. Iya. Biar berasa. Wow. Beda ya. Ini salah satu yang terenak. Aku nggak expect. Padahal di sini kan spesialnya kan yang pakai hot stone itu. Ternyata sushinya atau fusion rollnya itu enak banget. Mungkin abis ini aku akan cobain yang nigiri karena yang fusion roll ini, aduh, the best of the best. Jadi memang gitu ya, kalau di restoran itu ada yang dimana satu menu ini dia bersinar banget. Contohnya kemarin kita makan di Okinawa itu otoronya bersinar, terus di Yamato chutoronya bersinar. Ini fusion rollnya bersinar dan juga hot stone-nya bersinar. Enak banget. Salah satu rekomen, tapi ini non halal. Jadi kalau di sini ada yang non halal, ada yang halal. Tapi ini yang non halal, salah satu yang direkomend sama ownernya. Jadi orang Jepang asli namanya Tom Sang. Dari tadi dia ngeliatin, tadi aku tos tuh. Yang pas sama dia, yang susinya enak aku tos. Aku bilang, lu gokil. Ini salah satu yang katanya lu mesti coba. Kalau lu ngetos gua yang Okamura roll tadi, lu mesti cobain yang ini bro. Pakai sausnya katanya original Okamura. Jadi dia bikin sendiri, ngeracik sendiri. Dia bukan saus yang udah jadi gitu. Dia bener-bener bikin sendiri. Dagingnya pakai daging yang belly. Jadi udah pasti lembut ya, layernya bagus, ada lemak, ada daging, terus ada lemak, ada daging lagi. Terus juga ini masaknya bagus, kita bisa lihat kalau kata Uncle Roja, sam-sam atau pork belly itu masih pucet, artinya dia belum nyerap marinade-nya. Ini udah kelihatan banget, kulitnya udah berubah jadi kayak warna coklat, itu artinya marinade-nya terserap dengan sempurna. Kita coba aja, dan katanya ini cocok makannya sama nasi putih. Jadi ini cocok ini, di atasnya nasi ini.
Tas lagi. Pinter masak. Nggak perlu dikunyah, pakai lidah aja udah melt in your mouth. Asin, ada manisnya, ada gurihnya. Dia dagingnya juga empuk, lemaknya itu langsung melt in your mouth. Sama nasi dia pas, karena ini agak berbumbu. Jadi dia ada soyunya, ada asinnya. Dia makannya harus pakai nasi putih. Bumbunya kayak nyerap ke nasinya dan ini enak banget. Tuh ya, masih jiggly. Ini memang Japanese style kalau makan tuh gini ya. Bisa dibilang nih kalau di Jepang nih kayak buta rice bowl atau buta don. Ini yang ini agak big bites nih, jadi agak susah. Kalau kalian suka nasi babi guling, kalian sesuai nih. Babi guling kulitnya itu kriuk, ini lembut. Jadi jangan cuma nyobain tes kriuk, cobain juga tes lembut. Ini hampir perfect ini. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Iya. Ini enak banget. Cobain. Nah ya, kau bisa nggak bikin? Katanya nggak pakai nasi. Kata Tom Sang, makan bumbunya pakai nasi putih aja udah enak. Iya bener sih, nggak pernah ngerasain aku bumbunya. Ini beda sama yang lain. Di restoran lain mungkin ada yang racik sendiri juga. Aku lebih suka yang makanan tuh kalau asin. Number one babi guling kesukaanku itu di Kintamani itu bumbunya di asin gurih. Jadi kalau kalian pecinta asin gurih kayak aku, mesti cobain. Apalagi kalau kalian yang bisa makan yang non halal. Dan ini cobain dulu. Oke. Wow. A few inches later. Kamera udah nyala ya? Udah. Kameranya udah hidup, guanya yang belum. Nggak kuat guys, jadi aku bungkus sisanya. Tapi overall, ini pertama rasanya enak, sausnya original, bahannya bagus. Semua yang keluar yang paling aku suka nomor 1 Okamura roll. Kedua yang braised pork belly itu, yang pakai nasi tadi. Baru ketiga yang ishiyakinya. Tapi sebenarnya kalau misalkan rata-ratain, semuanya enak. Nggak ada yang nggak enak. Sushinya enak, fusion rollnya enak, ishiyakinya enak, dagingnya enak, tunanya enak, ramennya enak. Bahkan agedashi tofunya juga enak, semuanya enak. Jadi pinter tuh, ya ownernya tadi dia rekomennya juga yang Pas gitu ya. pas semuanya, yang enak-enak. Tapi itu aja belum semua kita cobain loh guys. Iya. Masih ada yang unagi, yang belut. Tadi aku juga nyapa chefnya orang Bali ternyata. Tapi pinter ya, dia bisa sushi bisa, grill bisa, yaki dan ramen bisa. Ini super talented ini chefnya ini. Jadi aku rasa chefnya ini disayang pasti di sini. Experience yang sangat-sangat menyenangkan di Okamura. Terima kasih buat Tom Sang dan juga teman-teman di Okamura semua nih, staff-staffnya baik-baik banget, friendly dan hospitality-nya bagus. Lokasinya ini juga strategis, jadi teman-teman yang mau ke Bali, mampirlah ke Okamura. Pasti nggak bakal nyesel. Kalau nge-review makanan, aku usahain itu enak, reviewnya bagus gitu ya. Paling kalau misalkan ada 1-2 yang minus, dari semua menu kan nggak mungkin semuanya bersinar. Pasti ada yang bersinar banget, salah 1-2 menu ada satu yang nggak bersinar. Di sini yang nggak bersinar itu bisa dibilang yang paling bawah itu justru nigirinya. Tetap enak, cuman ya ada tempat yang lebih baik untuk makan nigiri sushi. Ada plus minus, tapi di sini aku pegang untuk hot pot dan hot bowl-nya itu, dan juga Okamura roll mesti cobain. Last but not least, keep a smile on your face and I will see you guys in the next video. Love you guys so much. Cheers.